Bagaimana jika malam ini tiba-tiba semua listrik di Indonesia mati? Selamanya, tidak ada lampu, tidak ada HP, tidak ada internet, hanya gelap, sunyi, dan suara alam, percaya atau tidak. Dulu, itulah kehidupan manusia setiap hari, dan anehnya, mereka tetap hidup, bahkan mungkin lebih bahagia dari kita sekarang. Sebelum listrik masuk ke Indonesia, kehidupan manusia sepenuhnya bergantung pada alam. Tidak ada tombol untuk menyalakan terang. Tidak ada cara instan untuk mengusir gelap. Segalanya mengikuti matahari, dan ketika matahari terbenam, dunia seolah ikut berhenti. Hari dimulai bukan dengan alarm, tapi dengan kokok ayam. Udara pagi terasa dingin, segar, dan benar-benar hidup. Kabut tipis menyelimuti sawah, sementara cahaya matahari perlahan muncul dari balik horizon. Para petani sudah berjalan sejak subuh, membawa alat sederhana di pundak mereka. Tidak ada mesin, tidak ada teknologi, hanya tenaga dan ketekunan. Setiap langkah menuju sawah adalah rutinitas yang sudah dilakukan selama puluhan tahun, bahkan turun-temurun. Di rumah, para ibu menyalakan api dari kayu bakar. Suara kayu yang terbakar, aroma asap, dan hangatnya dapur menjadi tanda kehidupan dimulai. Sarapan sederhana disiapkan, nasi hangat, sayur, dan lauk seadanya. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada rasa syukur yang besar. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, panas terasa menyengat, namun pekerjaan tidak berhenti. Petani membajak sawah dengan kerbau. Mereka menanam padi satu persatu dengan tangan mereka sendiri. Bayangkan itu, ribuan langkah, ribuan gerakan, tanpa bantuan mesin. Jika lelah, mereka hanya berteduh di bawah pohon. Tidak ada kipas, tidak ada AC. Hanya angin alami yang menjadi penyejuk, air minum disimpan di kendi tanah liat. Tetap dingin meski tanpa kulkas, semuanya sederhana, tapi cukup. Di desa, tidak ada istilah tidak kenal tetangga. Semua orang saling mengenal. Jika ada yang membangun rumah, warga datang membantu tanpa diminta. Jika ada yang kesulitan, bantuan datang tanpa harus meminta. Gotong royong bukan sekadar kata, tapi cara hidup. Anak-anak bermain bersama di luar. Mereka berlari di sawah, mandi di sungai, tertawa tanpa henti. Tidak ada layar, tidak ada notifikasi, hanya kebebasan yang nyata. Saat matahari mulai tenggelam, suasana berubah. Langit berubah menjadi oranye keemasan, lalu perlahan menjadi gelap. Orang-orang bergegas pulang, karena mereka tahu malam tanpa listrik bukanlah sesuatu yang bisa ditunda. Dan inilah bagian yang paling sulit dibayangkan oleh kita sekarang. Ketika malam datang, gelap benar-benar mengambil alih. Tidak ada cahaya dari luar. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada layar yang menyala, hanya satu atau dua lampu minyak. Dengan cahaya kecil yang bergetar, bayangan di dinding bergerak, menciptakan suasana yang kadang terasa menenangkan, tapi juga menegangkan. Di luar rumah, suara malam menjadi sangat jelas, jangkrik bernyanyi tanpa henti, angin berhembus pelan di antara pepohonan. Kadang terdengar suara yang tidak diketahui asalnya, dan disitulah rasa takut sering muncul, karena tanpa cahaya, imajinasi manusia menjadi lebih liar. Tapi justru di dalam rumah, terjadi sesuatu yang jarang kita rasakan sekarang. Keluarga berkumpul, tanpa TV, tanpa HP, tanpa distraksi. Orang tua bercerita tentang legenda, kisah mistis, atau pengalaman hidup mereka. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada yang sibuk sendiri. Semua hadir sepenuhnya. Dan ketika mereka keluar rumah, langit malam menjadi pemandangan paling indah. Bintang-bintang terlihat sangat jelas, memenuhi langit tanpa gangguan cahaya. Bulan bersinar terang, menerangi jalan desa. Sesuatu yang hampir tidak pernah kita lihat lagi sekarang. Hari-hari terus berjalan seperti itu, sederhana, berat, tapi penuh makna. Tidak ada listrik, tapi ada kebersamaan. Tidak ada teknologi, tapi ada koneksi yang nyata. Dan mungkin, tanpa kita sadari, dalam gelapnya malam tanpa listrik, manusia justru menemukan cahaya di dalam hidup mereka sendiri.